Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan insyaallah di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Insyaallah kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Adab di Jalanan. Ada dua berdasarkan adab jalanan. Yang pertama adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang Allah tentukan. Kemudian yang kedua berdasarkan kebiasaan tempat masing-masing atau urf. Kita bahas yang pertama dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa bit turuqat faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha faqala fa idza abaytum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqah qalu wa ma haqqu at-tariqi ya Rasulullah qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari duduk-duduk di jalan. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan kebiasaan duduk-duduk di jalan. Maka Rasulullah pun bersabda, jika meninggalkan duduk-duduk di jalan, maka penuhilah hak-hak jalan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa hak-hak jalan? Rasulullah menjawab, tundukkanlah pandangan dan hindarilah diri dari mengganggu orang yang lewat. Kemudian menjawab ucapan salam dan menyeru dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Nah, ketika kita duduk-duduk di jalan, kita diharuskan untuk menundukkan pandangan, karena itu bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu juga sebuah kewajiban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Kemudian yang kedua, wakaful adza, dan menahan diri agar tidak mengganggu orang yang sedang lewat. Nah, ketika kita duduk-duduk di jalan, otomatis pasti banyak orang yang lewat lalu lalang. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk mengganggu atau menjahilinya dan lain sebagainya, atau bahkan sampai istilah bahasa sekarang di-prank gitu. Itu tidak boleh sama sekali. Kemudian yang selanjutnya, waraddus salam, dan jawablah ucapan salam. Nah, otomatis kan banyak orang yang lewat tuh, pasti ada beberapa dari mereka yang mengucapkan salam. Nah, maka kita wajib untuk menjawab salam dari mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang selanjutnya, wal amru bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan. Jadi
kita ketika duduk-duduk di jalan itu harus dalam positif, jangan negatif. Menyeru dalam kebaikan, harus berperilaku yang baik, berkata yang baik, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir, wannahyu anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada sesuatu yang mungkar di jalanan, maka lebih baiknya kita cegah. Misal ada orang yang ingin berselisih, maka kita berdamaikan, kita ajak musyawarah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan urf atau kebiasaan tempat masing-masing. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, itu ada aturannya yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu aturan lalu lintas. Nah, itu juga harus dipatuhi. Seperti ketika lampu merah, maka kita harus berhenti. Ketika lampu kuning, maka harus hati-hati. Dan yang terakhir, ketika lampu hijau, maka boleh melanjutkan perjalanan. Nah, itu tidak boleh dilanggar. Jangan mentang-mentang ketika subuh sepi, nah lampunya merah, tetap diterobos. Nah, itu tidak boleh. Memang tidak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha melihat. Jadi sepatutnya kita tidak takut, tidak hanya karena peraturan, tapi kita juga harus takut karena Allah. Kemudian contoh lain, ketika kita berkendara dengan motor, nah itu ada peraturannya, harus membawa SIM, memakai helm, dan lain sebagainya, agar di jalanan tidak terjadi yang tidak diinginkan gitu. Minimal meminimalisir suatu hal yang tidak ingin kita itu terjadi gitu. Kemudian ketika memakai mobil pun sama, harus memakai sabuk pengaman, ya. Itu bukan karena kita terhindar dari tilang polisi, bukan. Niatnya harus karena demi keselamatan diri kita. Jadi jangan hanya karena takut tilang polisi, tapi takutlah kepada Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.